Halo semuanya, perkenalkan nama saya Edward Devin. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan Teknik Industri angkatan 2020. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang struktur organisasi dari mata kuliah manajemen perusahaan industri. Jadi apa itu struktur organisasi sendiri? Di mana struktur organisasi sendiri itu merupakan suatu garis hierarki yang bisa mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau sumber daya manusianya (SDM) itu pada lingkup perusahaannya itu kemudian memiliki sebuah posisi atau jabatan dan fungsinya masing-masing. Biasanya struktur organisasi ini juga dibuat itu untuk kepentingan perusahaan yang sebelumnya itu pasti menempatkan orang-orang yang berkompeten dari bidang dan sesuai dengan keahliannya. Seperti pada uh, top perusahaan yang saya ambil, Tokopedia, struktur organisasinya adalah di mana pertama itu paling tinggi adalah direktur utama yang dipimpin oleh William Tanujaya. Lalu ada direktur, chief of staff, chief finance officer, CFO-nya, dan chief of HR, human resource atau HRD. Lalu di bawahnya lagi ada divisi-divisi seperti IT, quality control, design, finance, customer service, legal, HRD, konten, dan marketing. Di mana direktur utama sendiri atau direktur itu bertugas untuk kayak mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi, keuangan, kepegawaian, dan kesekretariat. Dan lalu kedua itu tugas dari direktur itu juga adalah merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dari perusahaan. Dan direktur itu memimpin seluruh dewan, untuk direktur utama memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif. Dan direktur juga bertindak sebagai perwakilan organisasi atau perusahaan ketika berhubungan dengan pihak dari luar. Lalu ada Chief of Staff, di mana Chief of Staff ini tuh memberikan keputusan-keputusan yang kaitannya tuh biasanya dengan marketing, promo, dan kampanye. Mengelola staff ya di bawahnya tuh biasanya staff di bagian marketing. Lalu ada Chief of Finance atau biasa juga dikenal CFO, itu mengontrol budget dan merapikan flow dan aliran keuangan di Tokopedia sendiri, di mana nantinya akan melakukan evaluasi dan report ke investor-investor. Lalu ada CHR, Chief of Human Resource, itu merekrut personil-personil. Biasanya balik lagi ke tugas-tugas dari Human Resource, seperti merekrut personil, lalu membuat kebijakan-kebijakan dalam aturan dalam perusahaan, lalu memberikan pelatihan-pelatihan atau pengembangan kepada staff, lalu monitoring kinerja dari setiap bagian, lalu memberikan pengangkatan jabatan atau kompensasi dari gaji. Selanjutnya adalah divisi marketing. Di mana divisi marketing pada Tokopedia itu melakukan optimisasi di mesin pencari, lalu optimisasi di bidang sosial media, lalu melakukan riset-riset online. Untuk konten creator sendiri, untuk divisi konten dari Tokopedia itu biasanya itu membuat konten di blog Tokopedianya, lalu mengkoordinir semua yang berhubungan dengan konten ke dalam website-nya. Untuk divisi desain sendiri itu melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan desain dalam perusahaan. Itu kayak mungkin desain-desain dari webnya sendiri, lalu banner-banner, dan iklan-iklan. Lalu ada divisi IT yang mengimplementasikan perencanaan fitur-fitur baru atau maintenance website dan memastikan pemeliharaan server. Lalu ada QC, Quality Control, itu yang memastikan fitur-fitur dari Tokopedia sendiri itu berjalan sesuai dengan yang mau dan dimau, dan terhindar dari error-error atau kesalahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elemen kunci perorganisasian. Di mana elemen-elemen tersebut ada 6 macam. Di mana yang pertama itu adalah spesialis kerja, ya, yang artinya itu adalah tentang sejauh mana aktivitasnya itu dibagi dalam pekerjaan secara terpisah. Lalu ada departementalisasi, itu atas dasar apa pekerjaan itu dikelompokkan bersama. Lalu ada rantai komando, siapa individu atau kelompok yang memberikan laporan. Lalu span of control, itu banyaknya individu yang diarahkan atau dikontrol oleh manajer. Lalu ada sentralisasi dan desentralisasi, itu letak otoritas dari pengambilan keputusan. Lalu yang selanjutnya adalah formalisasi, itu aturan atau
regulasi untuk mengarahkan pekerjaan para manajer. Di mana dalam Tokopedia itu, spesialis kerja itu, Tokopedia itu terus membuat lini-lini divisi itu, kayak di bidang IT, di bidang desain itu untuk mengembangkan aplikasi. Kalau departementalisasi itu saya mengambil dari hierarkinya, hierarki dari Tokopedia sendiri. Seperti misalnya contohnya itu adalah Chief HR, di mana Chief HR itu merupakan divisi di Departemen Human Resource yang di bawahnya itu adalah ada bidang HRD yang mengontrol seluruh pegawai dari Tokopedia. Selanjutnya itu adalah rantai komando, itu tentang hierarki perintah dari paling tinggi hingga ke bawah. Jadi contohnya itu kayak ketika Dirut mengambil keputusan untuk melakukan merger dengan perusahaan lain. Ketika Tokopedia itu melakukan merger dengan Gojek. Lalu adalah span of control, di mana span of control yang merupakan jumlah orang dari suatu divisi. Cuman saya tidak menemukan jumlah-jumlah orang dari divisi di dalam Tokopedia. Lalu ada sentralisasi dan desentralisasi, di mana Tokopedia itu merupakan perusahaan yang bisa tergolong desentralisasi, di mana keputusan-keputusan itu rata-rata dibuat oleh para manajernya dari per bidangnya dan tidak langsung dari direktur utamanya. Lalu ada formalisasi, di mana formalisasi itu dalam Tokopedia itu regulasi-regulasinya yang harus dipatuhi oleh merchant-merchant atau para seller-seller dari aplikasi Tokopedia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang mekanistik dan organik, di mana mekanistik itu merupakan memiliki spesialis tinggi, departementalisasi yang kaku, proses interaksi yang bersifat tertutup dan terbatas, rentang kendali yang sempit, sentralisasi, formalitas yang tinggi. Sementara kalau organik itu merupakan tim lintas fungsi, tim lintas hierarkis, proses interaktif bersifat terbuka dan ekstentif, rentang kendali yang lebar, desentralisasi, dan formalitas rendah. Menurut saya Tokopedia itu merupakan perusahaan yang bersifat organik karena Tokopedia itu merupakan perusahaan startup yang menuntut karyawan-karyawannya itu untuk tetap menjaga kompetennya dan terus berkarya demi pengembangan aplikasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tim struktur dari Tokopedia, di mana tim strukturnya itu terdiri dari tim IT, tim desain, dan tim marketing, dan masih banyak lagi, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelum-sebelumnya. Lalu tentang matrix project structure dari Tokopedia itu adalah struktur yang menugaskan spesialis dari departemen lain untuk mengerjakan project di divisi lain. Kayak misalkan dari bidang desain untuk melakukan untuk membantu tugas dari bidang konten, seperti itu contohnya. Lalu adalah struktur virtual. Struktur virtual itu terdiri dari karyawan tetap spesialis yang di pekerjaan sementara itu seperti karyawan yang bisa dibilang dari luar negeri, di mana mereka memiliki kemampuan spesialis dan yang dibayar oleh Tokopedia untuk membantu mengembangkan situsnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur jaringan, di mana struktur jaringan itu merupakan struktur karyawan yang mencari pemasok atau jaringan-jaringan dari luar, seperti para anggota yang mencari merchant-merchant untuk misalkan untuk mengajak warung-warung untuk bergabung ke dalam Tokopedia. Berikut adalah referensi dari presentasi saya. Sekian presentasi saya. Terima kasih.